Alhamdulillah. Inna bi khair. Syukran. Alhamdulillah. Ana bi khair aidan. Ini anak-anak, apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Akidah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Sefia Miftah, Yogi Armanda, Satrio Aji, Alisa belum. Alisa hadir, alhamdulillah hadir semua ya. Alisa. Pada hari ini materi akidah akhlak kita yaitu tentang kitab Allah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang kitab-kitab Allah, mari kita mulai dengan sebuah analogi. Anak-anak semua tahu mesin cuci? Tahu semuanya tahu? Enggak tahu. Tahunya cuci. Harus tahu ya, mesin cuci. Nah, mesin cuci itu kan gak tiba-tiba ada gitu ya. Pasti ada pabrik yang membuatnya, ada yang menciptakannya. Nah, pabrik yang membuat mesin cuci itu pasti punya tujuan untuk apa mereka membuat mesin cuci. Nah, dari sini kita paham kalau yang paham tentang tujuannya pembuatan mesin cuci itu siapa? Yang orang yang membuat. Orang yang membuat pabriknya. Nah, kalau pabriknya ini ingin ngasih tahu ke semua orang tentang produknya ini lewat mana? Dijual. Terus kita yang beli, kita tahu tentang mesin cuci itu dari mana? Dari iklan. Dari iklan. Nah, pabrik biasanya menyertakan produknya itu dengan namanya buku panduan. Betul? Nah, di buku panduan itu ada pabriknya siapa, terus tujuannya produknya dibuat untuk apa, cara ngoperasiinnya gimana, gitu. Misal buku panduannya mesin cuci ini kita ganti dengan buku panduannya handphone, apa bisa? Tidak bisa. Misal mesin cuci ini kita buat untuk memasak, apakah bisa? Tidak bisa. Karena itu bukan tujuan dibuatnya mesin cuci. Sekarang kita bawa analogi tentang mesin cuci ini ke kita, manusia, sebagai ciptaannya Allah. Semua sepakat kalau kita manusia itu ciptaannya Allah? Sepakat. Kita semua adalah ciptaannya Allah. Bila mesin cuci aja ini punya buku panduan yang nggak bisa tertukar sama buku panduan lainnya, apalagi manusia yang lebih kompleks, lebih rumit kehidupannya, lebih mulia, otomatis pencipta kita, Allah, itu nggak akan membiarkan kita itu nggak tahu apa tujuan kita hidup, nggak ngerti arahnya gimana kita ngejalanin hidup, nggak mungkin. Jadi pencipta kita, Allah juga memberikan kita buku panduan untuk menjalani kehidupan. Bagaimana Allah menyampaikan tujuan cara-cara kita hidup itu? Bagaimana, ada yang tahu? Jadi Allah ngasih tahu kita cara-cara bagaimana kita menjalani hidup itu dengan firman-firmannya, dengan kalam-kalamnya, atau kita sebut kalamullah. Di Allah ngomong, gimana sih kalian itu sebagai ciptaanku, gini loh cara kalian hidup, sebagai ciptaanku gini loh kalian kalau ngadepin masalah. Allah ngomong itu, Allah berfirman kayak gitu. Nah, kumpulan-kumpulan dari firman-firman Allah ini yang disebut dengan kitab. Jadi bisa dipahami? Jadi kitab-kitab Allah itu adalah kumpulan-kumpulan dari firman-firmannya Allah. Allah yang ngomong, Allah yang ngasih tahu ke kita. Jadi kitab-kitab Allah ini Allah yang ngomong, omongannya Allah. Baik. Setelah paham apa maksud dari kitab-kitab Allah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kitab-kitab Allah. Di sini saya tidak akan menjelaskan begitu banyak tentang kitab-kitab Allah, tapi kalian sendiri yang akan belajar.
Kalian sendiri akan menganalisis benar Allah itu punya berapa kitab sih? Apa sih kitab-kitabnya Allah? Jadi kalian sendiri yang akan menganalisis. Jadi nanti saya bagikan kertas, silakan kalian semua menganalisisnya ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk kalian menganalisis. Jadi silakan dimulai. Silakan dianalisis. Oke, waktu habis teman-teman, anak-anak untuk menganalisis dari materi yang sudah saya bagikan tadi. Allah mempunyai berapa kitab? 4. Apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal masing-masing 1 soal dan menjawab ke depan ya, urut dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya mana? Hah? Ini soalnya ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini spidolnya, silahkan maju satu-satu. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Nomor 1, soalnya kitab ini tidak hanya diperuntukkan untuk Bani Israel. Jadi kitab apa? Nanti kalian membaca pertanyaannya lalu jawabannya itu antara Taurat, Zabur, Injil atau Quran. Izin bertanya nomor 6 soalnya. Nomor 6 soalnya kitab ini menjadi risalah sekaligus mukjizat Nabi. Nomor 2 saya bacakan, kitab ini diturunkan sebagai pedoman bagi umat Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Nomor 3, kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Ibrani dan berisi doa serta pujian. Nomor 4, kitab ini berisi ajaran kasih sayang dan kebaikan diturunkan kepada Nabi Isa. Silahkan diuji. Nomor 5, kitab ini bahasa aslinya berbahasa Suryani. Nomor 6, kitab ini menjadi risalah sekaligus mukjizat Nabi. Nomor 7, kitab ini berisi hukum-hukum Allah termasuk 10 perintah Allah. 8, kitab ini tidak berisi hukum tetapi lebih banyak berisi doa dan nasihat.
Sekarang kita cocokkan. Nomor 1, kitab ini tidak hanya diperuntukkan untuk Bani Israel. Jawabannya Al-Quran. Betul. Nomor 2, kitab ini diturunkan sebagai pedoman bagi umat Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Betul. Nomor 3, kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Ibrani. Kitab Zabur. Nomor 4, kitab ini berisi ajaran kasih sayang dan kebaikan. Kitab Injil. Nomor 5, kitab ini bahasa aslinya berbahasa Suryani. Kitab Injil. Kitab ini nomor 6, kitab ini menjadi risalah sekaligus mukjizat Nabi. Al-Quran. Kitab ini nomor 7, kitab ini berisi hukum-hukum Allah termasuk 10 perintah Allah. Taurat. Nomor 8, terakhir, kitab ini tidak berisi hukum tetapi lebih banyak berisi doa dan nasihat. Zabur. Masya Allah, betul semua. Masya Beri tepuk tangan. Baik, setelah kalian menganalisis dan kemudian mengerjakan soal dan kalian jawabannya betul semua, Masya Allah, jadi kalian sudah memahami tentang apa saja kitab-kitab Allah. Mungkin cukup sekian pelajaran kali ini tentang kitab-kitab Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan kebermanfaatan dan bisa kalian terapkan di kehidupan. Di kesimpulannya bahwa Allah itu mempunyai 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, semua kitab ini diperuntukkan untuk ciptaannya, untuk manusia, untuk bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Jadi, semoga kita bisa mengamalkan apa ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.